Sekarang kita mau cobain 0 ke 100-nya, kita coba. Oh! Ini adalah BYD Seal dan kita lagi di sirkuit Sentul. Kita mau cobain mobil ini. Bejek yuk di sini. Jadi sekilas dulu ya, BYD Seal ini adalah sebuah sedan yang kalau misalnya diidentikin sama brand-brand lain itu kurang lebih sama kayak Tesla Model 3, terus mungkin kayak Polestar 2 dan kawan-kawan. Nah, di Indonesia dia ada beberapa varian, mungkin sekitar 2 atau 3 varian, tapi yang di belakang kita adalah varian dual motor alias AWD. Ya, dia penggerak semua roda. Jadi mungkin kurang lebih kalau di sini tuh sama kayak Ioniq 5 atau Ioniq 6. Dan salah satu keunikan BYD adalah ngasih nama variannya. Kan kalau mobil lain kayak misalnya G, V, Q gitu-gitu atau mungkin Prestige apa-apa, mobil ini ngasih varian berdasarkan akselerasi 0 ke 100-nya. Kita bisa lihat penamaan variannya di sini. Jadi ada BYD Seal, nama mobil ini, terus 3,8S. Ini berarti ini adalah varian yang bisa 0 ke 100 dalam 3,8 second. Gila ya. Jadi bukan cuma kayak G, V, Prestige, terus apa namanya, Elite segala macam. Gak pakai gitu-gituan, langsung aja taruh 0 ke 100-nya berapa. Jadi makin gede angkanya, malah variannya tuh makin bawah. Makin kecil kayak begini, berarti ini varian termahal. Gila. Gue kira cuma kayak di video Dark Demuro ya, si BYD Han ngasih nama 3,9S. Di sini juga 3,8S, 3.8 gitu. Tapi ini diffuser nggak fungsional, ini cuma hiasan doang. Dan di bagian belakang dia ada lampu LED light bar yang lebar dari kiri sampai kanan. Dan ada titik-titik LED yang cukup gaya. Oh ya, ini seri Ocean ya. Sebelum jalan kita lihat dulu bagian interiornya. Jadi kalau bahan-bahan di sini ada banyak yang bagus, tapi ada juga yang kurang. Yang kurang dulu ya. Ini handle pintunya kayaknya bukan dari plastik yang bagus-bagus amat atau solid-solid amat. Tapi sisanya kita dapat banyak bahan kulit, jahitan biru muda sama abu-abu, bahan suede atau beludru, audionya dari DIN Audio, dan kalau misal dari desain, dia bukan konservatif apalagi tradisional, tapi lebih ke unik. Contohnya, desain AC kanan kiri, kisi AC kanan kiri itu nyambung ke konsol tengah dan membentuk bentuk yang kayak bagian ekor seekor anjing laut. Seal. Mobil ini benar-benar kuat di tema dan namanya gitu ya. Nah, untuk fitur dia punya fitur-fitur yang BYD banget. Misalnya layar tengah yang bisa diputar horizontal atau vertikal. Dan di mobil ini kita ngelihat dia ada Android Auto dan Apple CarPlay. Di Atto sama Dolphin gue belum lihat, tapi di sini ada, lumayan. Nah, instrumennya selain dia punya layar speedometer yang lebih gede daripada Atto dan Dolphin, dia juga punya head-up display. Lumayan kan? Nah, untuk mode berkendara, dia di tengah ada 3, Eco, normal, sama sport. Dan lihat deh persnelingnya, dia kristal kayak persnelingnya BMW. Lumayan menarik ya. Dan ini dia bentuk kuncinya, ini masih identik sama Atto sama Dolphin juga. Nah, ini adalah mobil dengan atap panoramik. Meskipun kacanya nggak bisa dibuka, tapi covernya bisa dibuka. Dan ngomong-ngomong cover, dia punya cover yang sama kayak Honda HR-V. Ya, tebakan kalian bener, berarti covernya terpal warung, alias buka tutupnya manual dan ribet. Mobil bagus gini amat ya. Nah, karena dia sebuah sedan, dia punya bagasi belakang. Tapi karena dia juga sebuah mobil listrik, dia punya bagasi depan. Ini cocok kalau misalnya kita habis futsal gitu ya, terus sepatu kita bau gitu, kita bisa taruh di bagasi depan aja biar baunya nggak kecampur sama barang-barang kita di bagasi belakang. Buat kenyamanan kita juga, jok depan itu dua-duanya udah elektrik. Dan nggak cuma itu, dia ada penghangat dan pendingin. Jadi kalau habis kepanasan kita bisa adepin joknya. Kalau kita habis kedinginan di puncak misalnya, kita bisa angetin joknya. Tapi kalau kalian lihat, ini adalah mobil yang hampir semua setting AC-nya ada di layar. Baik lagi gue selalu bilang, AC yang sepenuhnya memenuhi di layar itu enak dilihat, estetik, tapi nggak enak dipakai. Apalagi ini tuh kayak Porsche Taycan. Buat ngatur ventilasi AC itu nyemburnya ke arah mana, kita atur dari layar. Kenapa nggak kasih ventilasi atau joystick di ventilasinya gitu? Itu udah teruji dari dulu hingga sekarang dan bekerja dengan baik-baik saja. Kenapa harus meribetkan sesuatu yang seharusnya tidak dibikin ribet gitu? Aneh. Sekarang kita mau cobain 0 ke 100-nya, kita coba. Oh! Marshal pertama lepas. Oke. Smooth braking. Smooth braking. Oke. Oke. Speednya 0 sampai 100 di 5
5,80. Walah. 5,8 detik ya. Oke, jadi kita nggak dapat 3,8, tapi itu juga tetap kenceng ya. Kencang. Yang mempengaruhi apa ya kalau di mobil listrik 0 ke 100 nih? Sama seperti kayak mobil bensin kalau saya rasa, bahwa kalau misalnya dia sudah baterainya berkurang, pasti otomatis kekuatannya kurang. Tadi ngetes 0 ke 100 udah selesai, dapatnya 5, sekian. Jadi jauh daripada klaimnya, tapi balik lagi banyak kondisi yang bisa mempengaruhi. Sekarang kita langsung tes sirkuit Sentul aja. Kita jalan, ini di mode normal ya. Baterai sekitar 59%. Kita mau masuk ke R1 tikungan pertama. Dan catatan di sini gua nggak akan gaspol karena ini pertama kali gue nyetir BYD Seal dan gue juga nggak tahu karakter mobil kayak gimana. Jadi pelan-pelan direspek, pelan-pelan dikenalin karakternya, baru kalau misalnya udah udah biasa baru deh. Tapi ini pun kita nggak bisa bebas-bebas karena di samping kita ada instruktur yang akan mengawal dan membimbing kita. Di sini kita exit, kita coba gaspol. Pala gue ketinggalan di belakang. Dia regennya nggak begitu berasa, tapi mungkin ini mode standar ya, bukan bukan regen yang tinggi. Oke, di sini jalanan Sentul, aspalnya belum diaspal ulang lagi. Beda jauh sama aspal sirkuit sebelah. Setirnya lumayan oke, dia cukup direct, cukup akurat, lumayan presisi meskipun enteng. Kita tes jalan rusak. Salah satu highlight yang gue rasain dari mobilnya adalah si BYD Seal ini, dia punya suspensi yang empuk. Jadi bisa dibilang nyaman, tapi apakah lembut atau refine atau balance, kita nggak tahu juga karena kita baru bawa di sirkuit doang. Ini belum representatif untuk jalanan Indonesia yang bervariatif kondisinya. Nah, di depan ada tikungan es kecil. Tapi kita lagi-lagi kita nggak bakal push mobil ini. Oh ya, ngomong-ngomong soal suspensi, dia punya konstruksi suspensi yang cukup unik. Dia double wishbone di depan, itu konstruksi yang cukup mahal dan cukup rumit untuk bikinnya, dan multilink di belakang. Apalagi suspensinya empuk, bukan lembut ya. Jadi kalau misalnya ketemu jalan rusak, sedan ini tidak akan mental-mental, apalagi geruduk-geruduk. Ini sedan yang nyaman. Tapi sebenarnya concern gua itu bukan di kayak bantingannya atau apa-apa, tapi powernya, terutama buat si BYD Seal Performance ini. Kenapa? Karena dia punya 522 tenaga kuda dan harganya mungkin BYD belum kasih tahu, tapi katanya sih di bawah 1 miliar. Gue takut mobil ini jadi komoditi bagi orang-orang yang mungkin duitnya sama skillnya mungkin tidak berbanding lurus. Oke, kita mau tes slalom. Kita coba. Kita masuk kanan, kiri, kanan, kiri. Ya, masih lumayan nurut, tapi ini kita juga slalom di kecepatan yang medium, cuma di 40-an doang. Nurut, mudah, easy, jadi manuvernya oke. Baik lagi, concern gue adalah mobil ini sangat powerful. Jadi gue harap orang yang membelinya bisa bijak-bijak menggunakan tenaga dan torsinya yang gila-gilaan itu. Kenapa? Karena ini bukan mobil yang pelan, ini mobil yang bahkan udah bukan kenceng lagi, ini dahsyat. 0 ke 100 klaim 3,8, dapat 5,2 pun itu udah gila sih. Jadi kalau kalian punya mobil ini, bener-bener hati-hati dalam menggunakan tenaga dan torsi yang dahsyat itu. Hati-hati beneran. Tapi kalau misalnya si Seal Performance udah kayak gini, gue penasaran versi dynamicnya yang paling standar. Harusnya udah lumayan cukup buat harian. Tapi untuk kesan pertama, ini adalah sebuah sedan yang suspensinya empuk, powernya bengis. Sementara itu aja. Oh ya, jangan lupa, karena ini dia adalah sebuah sedan listrik bertenaga listrik dengan hanya single speed reduction gear, mungkin akselerasi 0 ke 100-nya kencang, tapi setelah di atas 100, dia tidak akan sekencang di kecepatan terendah tadi. Mungkin kecepatannya tidak akan kayak misalnya 230-250, tapi ini pun udah cukup kencang buat kondisi harian. Oke, kita udah cobain si BYD Seal ini, dan kalau kalian dengar suara knalpot motor, sorry ya, soalnya di sebelah ada pembalap motor yang lagi latihan. Gimana tentang BYD Seal AWD Performance ini? Pertama, desainnya menarik tapi tetap sopan. Kedua, interiornya unik dan mungkin bukan selera semua orang. Bahan-bahannya oke, pemasangan juga oke. Sunroof atau panoramik ngeribetin, puzzle-puzzle kayak HRV. Terus buat nyetirnya, tenaganya kenceng banget.
dan bantingannya empuk, tapi kita nggak bisa ngomong lebih dari itu. Karena apa? Karena kita baru cobain di sirkuit doang, kita belum coba kayak baterainya gimana, irit atau enggak, terus peredaman suara kalau ketemu motor atau traffic kayak begini ya. Dan kita juga belum bisa bilang kesimpulan yang total karena belum tahu harganya berapa. Kan ada bocorannya bang, itu bocoran belum resmi. Dan memang ya, harga itu sangat pengaruh dalam sebuah kendaraan itu worth atau enggak. Contoh MG4 EV kemarin, begitu harganya 699 kita bilang mobilnya oke, tapi harusnya harganya nggak segitu kemahalan. Begitu harganya 433, worth it banget. Kita tunggu aja mobil ini harganya berapa, baru kita bisa simpulkan secara lengkap. Oke, itu aja dari kita. Thank you udah nonton. Jangan lupa komentar, jempol, dan subscribe.